dengan tiba-tiba banyak dapat temen. Ujuk-ujuk. Jadi tadi itu ceritanya saya ngepom sendirian dari rumah tuh sendirian terus sampai Pom Mojosongo. Rencana sih pengen nanjak ke barat, cuman belum tahu finishnya di mana nih. Nah ini ternyata tadi sampai pom ketemu sama teman-teman. Ini teman-teman mau nanjak ke IP. Ini saya bareng dulu yuk. Alhamdulillah sampai di Pasar Cepogo. Yoi. Teman-teman udah pada duluan cuy. Gunungnya cerah banget, bikin makin pengen nanjak. Oh, gunungnya tuh Masya Allah, cuaca cerah banget. Ini kayaknya nanjak aja nih. Coba nanti kita update ke Selo ya. Sampai di Mbah Petro cuy. Wih, ini hari libur nasional Isra Mi'raj. Rame banget mesti ya. Wah, dinta ini suwe banget ki mesti. Banter-banter mentoh. Suwe ora? Paling 5 menit. Barusan ngecek nanjak nih. Sama kalau orang bilang tuh New Back Day. Wih, nih Polygon C8X. Jadi ceritanya tadi saya mau nanjak lanjut ke Selo sana. Cuman karena ada perasaan ragu, kenapa ya? Terus ada perasaan gak enak, kayaknya gak jadi aja sih. Niatnya sih solo riding ke Selo, terus kemudian nanti kalau sampai Selo ya upgrade lagi rute kemana. Tapi ternyata ada keraguan, jadi saya harus pending dulu. Ini saya sampai di Irung Petro, di pinggir jalan. Tadi saya teman-teman di sana tuh, sampai sana. Masih dalam rangka ngecek sepeda. Jadi ternyata pakai sepeda karbon ini buat nanjak rasanya beda sih, rasanya beda. Jadi sama Alu, sama musuh saya yang kemarin tuh ada beberapa feel yang beda. Meskipun ini kan saya komponennya kan sama ya pakainya ya, dari wheel set, kemudian group set, kemudian stem, dropper dan lain sebagainya itu sama. Yang beda saddle, seat post sama frame. Nah, bedanya apa sih? Bedanya tuh kalau ketika pada saat ada di tanjakan kemiringan 10%-an lah. Jadi kalau menuju ke Irung Petro, ini kan saya ada di Irung Petro nih. Irung Petro itu kan ada tanjakan 10%-an tuh, 10%, 12% gitu. Tepatnya ada di Cepogo. Nah, itu kalau pakai sepeda saya yang dulu tuh rasanya ya enteng. Kalau entengnya sih hampir sama ya. Kalau kita ngomongin enteng tuh hampir sama. Karena sepeda saya yang dulu tuh Mozo 790 itu Pro itu bobotnya framenya tuh cuma sekilo doang. Nah ini juga selisihnya nggak banyak lah, nggak banyak. Jadi buat nanjak ya kalau ngomongin bobot selisihnya sedikit sama sepeda saya yang sebelumnya. Nah kalau yang ini tadi saya coba itu pas di tanjakan 10 itu dia dikasih tekanan, dikasih power gitu ya. Nah dia itu bisa apa ya, bisa ikut dorong ke depan gitu. Tadi poinnya yang saya rasain yang pertama itu sih. Jadi kalau yang dulu mungkin dikasih power terus kayak ngeget, tapi ya enak buat nanjak. Cuman yang ngeget. Nah kalau ini dikasih power buat nanjak itu bisa stabil gitu, bisa ikut dorong ke depan. Nah itu adalah salah satu poin yang baru aja saya rasain tadi ketika saya nanjak di Jalan Cepogo lah. Jalan Cepogo itu ya sekitar 10-12%-an kira-kira. Nah kesimpulannya kalau banyak orang yang ngomong sepeda makin enteng makin enak buat nanjak, memang betul. Tapi selain itu
kalau pakai sepeda karbon ini kalau nanjak dia lebih empuk cuy, terutama pada saat interval gitu ya. Kita off saddle, kita berdiri pada saat bersepeda off saddle gitu. Nah dia itu bisa ngikutin irama karena dia bahannya kan lentur ya, lebih lentur. Nah kalau yang sepeda sebelumnya itu kan kaku, jadi ya stiff banget, kaku banget. Nah kalau yang ini lebih bisa ngikutin gerakan irama badan kita, badan saya terutama. Nah gitu sih, sedikit review di tanjakan yang baru aja saya rasain di tanjakan Cepogo. Ini saya nanjak di IP. Oke, ini saya mau nyobain di turunan ya, mau nyobain stiffnya gimana sih dia kalau di turunan, sama getarannya dia ngereduce berapa sih. Barusan nyobain turunan di turunan Cepogo. Ini kebetulan tadi jalannya sempat ada yang beberapa geronjal ya. Nanti kita bahas pada saat kita duduk. Oke, ini saya sudah finish di kilometer 70. Lagi ada di depan perumahan nih. Kilometer 70, total tanjakan sekitar 1000 cuy. Jadi cuman ke IP terus naik dikit. Nah ini mau ngomongin soal yang turunan nih. Jadi itu saya sempet turunan dengan kecepatan ya sekitar 62 sampai 64 kpj lah. Nah pada saat turunan tadi itu kan beberapa ada jalannya yang geronjal. Nah ketika pakai sepeda ini atau frame ini, itu tadi geronjal-geronjal tadi itu kerasanya empuk cuy. Jadi getaran yang diterima dari ban yang sentuhan sama jalan geronjal tadi, kemudian naik ke frame, nah itu diredem dulu tuh, diredem kemudian naik ke dropbar, terus ke tangan saya itu nggak kerasa. Ya kerasa, cuman nggak terlalu geronjal banget lah, masih bisa ditoleransi lah. Nah terus pada saat tadi kecepatan 62 sampai 64 itu yang saya rasain anteng. Nggak tahu ya, apakah tadi karena memang sedang tidak ada angin, cuman yang poin yang saya rasain tadi itu lebih anteng aja sih. Karena kan wheelset saya ini kan termasuk wheelset yang enteng. Novatek Sprint itu kan totalnya cuman 1,4 ya, apalagi yang depan ini kan enteng banget. Nah kalau pakai wheelset yang enteng itu kan kemungkinan goyangnya lebih besar. Nah pada saat pakai frame ini dia lebih anteng. Itu sedikit yang bisa saya rasain ketika pakai sepeda ini naik ke IP terus sama turunannya. Oke itu ya, ternyata pakai sepeda karbon buat nanjak rasanya ya mungkin ini baru sedikit ya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu apa sih kelebihannya, bisa ketik di kolom komentar. Segitu ya, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.